الحمد لله الذي جعل الإنسان محسنا وأخرج من الظلمات إلى النور وأخرج من الدنيا إلى الآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله جبرا ومخرجا. صدق الله العظيم في الحديث أو كما قال. Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah, mari betul-betul kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Takwa dalam arti menjalankan semua yang telah diperintahkannya, berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Sebab dengan takwa kita semuanya akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, bahagia yang sejati, yaitu bahagia lahir dan batin di dunia maupun di akhirat. Dengan takwa pula kita tergolong orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Ada 3 nasihat yang baginda Rasul sampaikan kepada kita selaku umat, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia yang singkat dan fana. Adapun ketiga nasihat tersebut kata baginda Rasul yang pertama, jadi musafina fa'ilan makra'an, perbahagilah perahu karena gelombang menuju akhirat sangatlah besar. Ini bahasa sosiologis artinya. Pada saat sekarang ini ibarat orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Kita ini baru sampai di laut yang namanya Bumi. Sementara dalam perjalanan yang kita tempuh itu ada badai dan korban yang siap menenggelamkan kapal kita. Satu faktor yang harus kita perhatikan agar kita selamat sampai tujuan dari perjalanan ini, di mana kapal yang kita tumpangi itu haruslah yang baik dan benar. Dan adapun yang dimaksud dengan perbahagian perahu artinya adalah mantapkanlah niatmu, kuatkanlah tekadmu, terutama di dalam menghadapi perkembangan zaman dan persaingan hidup pada saat ini. Lalu yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kata baginda Rasul, waktu zadatan kamilah fa inna safar ma'id. Perbanyaklah bekalmu, karena jalan yang kau tempuh masih teramat jauh. Hadirin, kalau kita ibarat sebuah lokomotif atau kereta, katakan di mana kita telah berangkat, mulai dari stasiun Surabaya menuju ibu kota Jakarta. Yang jelas dari stasiun Surabaya menuju ibu kota Jakarta itu masih banyak tempat atau pos yang harus kita lewati. Begitupun pula dengan kita hadirin berangkat dari alam roh menuju alam rahim. Sekarang kita baru berada di alam yang namanya dunia. Untuk sampai ke alam akhirat
maka masih banyak yang harus kita lewati. Logikanya, semakin jauh perjalanan seseorang, maka semakin banyak bekal yang dia perlukan. Orang yang akan menempuh perjalanan jauh dengan tanpa membawa bekal persiapan, maka itu bukan dikatakan orang yang berani, melainkan nekat namanya. Yang bahagia belum tentu, tapi sengsara sudah pasti. Begitu pun pula dengan kita hadirin jamaah yang akan meninggalkan dunia ini dengan tanpa membawa bekal persiapan amal maksud, maka itu bukan dikatakan orang yang berani, melainkan nekat juga namanya. Betapa tidak seorang sahabat baginda Rasul dalam sebuah hadis beliau menyampaikan mengatakan al-kubra bila zadil bagaimana mawadil al-bahra bila safinatin. Orang yang akan masuk ke alam kubur dalam arti kata wafat atau meninggal dunia dengan tanpa membawa bekal persiapan amal maksudnya, maka itu bisa diibaratkan, diumpamakan, dimisalkan orang yang mengarungi lautan nyebrang lautan tanpa menggunakan kapal. Dapat kita simpulkan hari ini, yang berlayar pakai kapal saja, yang nyebrang lautan pakai perahu saja terkadang masih ada yang tidak sampai. Apalagi kalau kita hanya mengandalkan kedua kaki dan tangan alias berenang, maka dapat dipastikan selamat belum tentu, tapi tenggelam sudah pasti. Inilah tampilan, inilah gambaran buat orang yang meninggalkan dunia dengan tanpa membawa bekal persiapan amal maksudnya. Dengarlah Allah berfirman, "Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Hendaknya seseorang manusia yang memperhatikan tentang bekal persiapan apa yang sudah ia siapkan untuk hari esok. Lalu yang ketiga, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, wa khafidul himlata ilal aqabata. Ringankanlah beban dosamu, karena jalan menuju akhirat tidaklah mulus. Adapun yang dimaksud dengan ringankanlah beban dosamu artinya adalah kurangilah beban dosamu. Sebab jika terlalu banyak beban dosa yang kau bawa, akan menyulitkanmu di dalam menempuh perjalanan menuju akhirat. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis beliau menyampaikan, "Man dakhala al-qabr awwal manzil min manazil al-akhirah wa akhir manzil min manazil al-dunya." Kubur itu adalah tempat yang pertama dari sekian banyaknya tempat yang berada di akhirat, dan kubur itu adalah merupakan tempat yang terakhir dari sekian yang berada di dunia. Maka siapapun orang yang selamat dari siksa kubur, mudahlah dia untuk menempuh jenjang berikutnya. Tetapi siapa yang terperosok di dalamnya, sulitlah dia untuk menempuh jenjang berikutnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan, inilah tiga nasihat yang saya sampaikan khutbah dari siang hari ini. Mudah-mudahan ketiga nasihat ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam hidup ini pulau majelis mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah kita menjadi orang yang selamat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan akhirnya hadirin jamaah, melalui beberapa yang singkat ini, sekali lagi mari dalam hidup ini benar-benar ulama Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan kita yang ada. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah yang makhluk, ibadah yang wajib, di antaranya adalah sholat lima. Rumah Allah yang indah ini, ayo kita renungkan.
Ketika pembuluh suara takbir terkumandang, suara adzan terkumandang, tinggalkan aktivitas sejenak bersama-sama menuju rumah Allah dalam rangka bertakwa ta'abud Allah dengan cara melaksanakan sholat dengan berjamaah. Jika kita mampu melakukan semuanya itu sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama kita akan menjadi orang yang khusyuk dalam beribadah dan berakhir diri mari kita ikhlaskan niatan kita yang baik dalam menjaga kehidupan itu. Senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai agama Islam. Agar kita semua ini bisa merasakan bahagia ini kita di dunia dan kenikmatan dalam akhirat. Mari kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah umur yang panjang dalam keadaan sehat dan afiat serta beriman bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan pula kita semua ini ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum Allah